Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Baik, sebelum kita memulai dengan peribadahan kita, saya memberikan waktu dan kesempatan untuk saudara-saudari sekalian untuk mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kesempatan, terima kasih untuk waktu, terlebih untuk nafas kehidupan yang masih Tuhan percayakan untuk setiap kami. Kami akan mendengarkan firman-Mu, mampukan kami agar kami boleh memahami apa yang ingin Tuhan sampaikan untuk setiap kami, dan mampukan hamba yang menyampaikan. Demi Kristus yang hidup, kami datang dan berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ketika saya mengatakan bahwa onme, saudara sekalian menjawab bilang leko-leko. Ayo kita coba, 1, 2, 3. Onme, Leko. sekali lagi, onme. Leko. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, leko-leko mengandung makna yang dalam. Leko-leko bukan berarti hanya baik secara kelihatan di luar, melainkan baik secara jasmani dan rohani. Kita akan belajar dari Yohanes pasalnya yang ke-10, ayatnya yang pertama sampai ke-5, dengan tema mengenali suara sang gembala di tengah manipulasi dunia. Mari kita buka Alkitab kita dan kita akan membacakannya secara responsorial. Saya akan membacakan ayatnya yang pertama dan saudara ayatnya kedua sampai ayatnya yang terakhir. Di bawah perikop gembala yang baik, aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi yang masuk melalui pintu adalah pembawa domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Ketika domba-dombanya telah dibawanya keluar, dia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Ayatnya yang kelima kita baca bersama-sama. 1, 2, ya. Tetapi suara asing tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang asing tidak mereka kenal. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, tidak dapat dipungkiri bahwa saudara dan saya hidup di zaman yang sangat bisnis, yang dimana setiap harinya telinga dan juga pikiran kita dikacaukan oleh tuntutan media sosial untuk tampil sempurna, tren dunia yang memaksa kita untuk ikut arus, bahkan suara ketakutan yang muncul dalam diri kita sendiri. Saudara, bayangkan seorang pemuda bernama Melki. Ketika ia sedang sibuk bekerja di bengkel, tiba-tiba HP-nya berdering. Dan ketika Melki melihat pesan itu mengejutkan bagi dia. Pesan itu berkata atau bertuliskan, rekening Anda terblokir, klik tautan untuk memasukkan PIN Anda. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Melki panik, ia bingung apa yang harus ia lakukan. Namun di tengah kepanikannya itu, ia mengingat satu suara, yaitu suara ibunya yang berkata, "Nak, bank yang asli tidak pernah meminta PIN lewat pesan." Dengan tenang Melki menghapus pesan itu. Melki boleh selamat bukan karena ia ahli teknologi, melainkan ia menyimpan satu suara yang benar di hatinya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, itulah pesan Yesus dalam Yohanes pasalnya yang ke-10, ayatnya yang pertama sampai dengan ke-5. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, di tengah ribuan suara asing, apakah saudara dan saya cukup mengenali suara gembala kita? Kisah Melki mengingatkan kita bahwa di tengah dunia yang penuh dengan tipu muslihat ini, apakah saudara dan saya cukup mengenali suara gembala? Melki boleh selamat dari hal yang ia alami karena ia karena suara ibunya lebih bergaung di hatinya daripada suara kebohongan tersebut. Saudara, ini menunjukkan bahwa suara Kristus sangat
berdampak dalam kehidupan kita. Suara Kristus adalah kompas di tengah badai kebohongan dunia. Jika saudara dan saya ingin selamat seperti Melki, maka langkah pertama yang harus kita lakukan bukan dengan mempelajari semua jenis kebohongan, melainkan kita belajar bagaimana kita berproses mengenali suara Sang Gembala sejati. Kita akan masuk dalam poinnya yang pertama, bagaimana kita mengenali suara gembala. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di ayatnya yang ketiga tercatat, untuk Dia penjaga pintu membuka pintu dan domba-dombanya mendengar suaranya, dan Ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kata memanggil menurut namanya artinya bukan panggilan massal, melainkan panggilan yang spesifik, panggilan yang personal. Gembala di zaman itu benar-benar memberi nama pada setiap dombanya, bahkan ia mengenali karakter masing-masing dombanya. Saudara, ini adalah gambaran bagaimana Kristus memiliki hubungan yang intim dengan setiap pribadi orang percaya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pengenalan kepada Kristus atau Gembala sejati dimulai ketika kita sadar bahwa Ia lebih dahulu mengenal saya dan juga saudara terlebih dahulu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus berkata, Ia memanggil domba-dombanya menurut namanya masing-masing. Saudara, ini sangat luar biasa. Bagi Tuhan, saya dan saudara bukan hanya sekedar angka, melainkan Ia tahu nama saya, Ia tahu nama saudara, Ia tahu pergumulan kita. Saudara mengenal suara Tuhan dimulai ketika saudara dan saya menyadari bahwa kita lebih dahulu dikenal oleh Tuhan. Kita akan lihat ayatnya yang keempat. Apabila semua dombanya telah dibawanya keluar, Ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti Dia karena mereka mengenal suaranya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mengenal di sini bukan tahu secara informasi, tetapi mengenal di sini ialah pengenalan yang terus-menerus dan mendalam. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, domba boleh mengenal suara gembalanya karena mereka bersama setiap hari. Mereka mempunyai hubungan yang konsisten setiap hari. Saudara, jika saudara dan saya jarang membaca firman, jarang merenungkan firman Tuhan, jarang berdoa, maka kita akan mengalami tuli rohani. Ketika kita mengalami tuli rohani, maka kita akan gampang dikacaukan oleh suara dan tuntutan dunia. Saudara, mengenal suara Tuhan dimulai ketika saudara dan saya sadar bahwa Ia telah merendahkan dirinya menjadi manusia agar suaranya bisa terdengar oleh kita. Kita mengenal Dia karena Dia lebih dulu mengenal kita. Secara praktis pengenalan ini perlu dilatih melalui disiplin telinga domba. Jika saudara dan saya jarang membaca, maka kita membaca firman Tuhan dan merenungkan, kita akan mengalami tuli rohani. Mari kita jadikan firman Tuhan sebagai suara pertama yang mengisi pikiran kita di setiap hari, sebelum suara bising media sosial masuk ke dalam hati kita. Saudara mengenal Gembala karena kita meluangkan waktu di kakinya, duduk di kakinya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa saudara dan saya hidup di lingkungan seminari yang dimana setiap harinya kita pasti melakukan saat teduh, kita pasti membaca firman Tuhan, bahkan kita mencatatnya. Tapi pertanyaannya, apakah saudara dan saya benar-benar sungguh melakukan itu atau hanya sebuah formalitas? Ataukah saudara dan saya tertidur di kaki Yesus, bukan tertidur di kakinya merenungkan firman Tuhan? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika telinga rohani kita sudah mulai peka dengan frekuensi suara yang benar atau suara gembala sejati, maka ketika kita ingin dikacaukan oleh suara asing, maka kita akan peka dan menolak. Ini yang membawa kita pada poinnya yang kedua, yaitu mengapa saudara dan saya harus menolak suara asing. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di ayatnya yang kelima tercatat jelas bahwa tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
Kata lari ialah kata kerja yang segera, aktif, bukan sekedar menghindar perlahan. Di sini tercatat bahwa mereka lari daripadanya karena mereka tidak mengenali suara itu. Saudara, respon domba bukan menunggu dan mengatakan apakah suara ini benar atau salah, melainkan ia langsung lari. Ini menunjukkan bahwa penolakan akan dosa tidak boleh ditunda-tunda. Penolakan akan dosa harus secara tegas, cepat, dan tepat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita perhatikan ayatnya yang kelima. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya. Pertanyaannya, mengapa domba harus lari daripada suara asing itu? Jawabannya ya, karena suara asing memiliki misi untuk memanipulasi dan juga membinasakan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, frasa suara orang-orang asing itu tidak mereka kenal. Ini menegaskan bahwa penolakan domba bukan lahir dari ketakutan semata, melainkan dari pengenalan. Mereka tahu bahwa suara itu bukan suara gembala mereka, dan karena mereka sudah akrab dengan yang asli, mereka langsung mendeteksi yang palsu. Inilah prinsip rohani yang dalam kemampuan menolak suara asing adalah bukti kedalaman dan pengenalan kita akan suara Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada seorang ibu bernama Dorcas. Ketika sedang di rumah, ia sangat banyak masalah yang terjadi hingga muncul keinginan untuk meluapkan amarahnya di media sosial dengan status sindiran. Suara di kepalanya berkata, "Ayo tulis saja biar dia tahu apa yang kamu rasakan." Saudara, saya rasa mungkin sebagian kita pernah ada di posisi ini, ketika kita rasa jengkel dengan sesama atau ada orang yang membuat kita sakit hati, kita punya keinginan untuk meluapkan amarah kita lewat media sosial. Saudara, suara asing ini adalah kelihatannya membela kita, padahal sedang menjebak kita dalam dosa kebencian. Saudara, Dorcas memilih untuk lari dari keinginan dagingnya, bukan karena ia takut, tetapi karena ia sadar bahwa suara asing hanya akan menjauhkan ia dari damai sejahtera Allah. Saudara, kisah Dorcas mengajarkan saya dan saudara bahwa suara asing tidak selalu datang dari luar, tetapi sering muncul dari keinginan daging kita. Kita ingin membalas dendam, kita ingin diakui, atau kita ingin memuaskan amarah kita. Ketika Dorcas memilih untuk tidak mengikuti keinginan dagingnya, ia sedang memproklamasikan kemerdekaannya. Ia tidak lagi bisa disetir oleh emosinya. Ia lari dari jebakan dosa karena ia tahu bahwa mengikuti suara asing hanya akan membawanya menjauh dari perlindungan Sang Gembala. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Dorcas memilih lari, bukan karena ia hebat, tetapi karena ia menyadari bahwa mengikuti suara asing hanya akan menjauhkannya dari damai sejahtera Allah. Secara praktis, mari kita lakukan uji suara. Kita bertanya, apakah suara ini memuliakan Tuhan? Apakah suara ini tidak menyakiti sesama? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ingatlah, kita mampu menolak suara asing karena kita memiliki Roh Kudus, Roh Kristus yang tinggal di dalam kita. Kita tidak lagi disetir oleh emosi, melainkan dimerdekakan oleh kasih Kristus yang telah memberikan nyawanya untuk menebus saudara dan saya dari pencuri atau iblis itu sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, rahasia agar kita tidak tertipu adalah bukan dengan mempelajari semua jenis kebohongan, melainkan kita melekat pada Sang Gembala. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seorang ahli pendeteksi uang palsu tidak menghabiskan waktunya untuk mempelajari semua jenis uang palsu, melainkan ia mempelajari uang yang asli dengan mencium aromanya, memegang teksturnya, dan ketika uang palsu itu datang, ia langsung menyadarinya. Saudara, ini menunjukkan bahwa pengenalan itu menentukan apakah kita mampu bisa membedakan suara yang benar dan suara yang salah di tengah keterpurukan kita atau di tengah masalah kita. Saudara, begitu juga dengan hidup kita. Mari kita jangan habiskan waktu kita untuk memikirkan semua tipu daya dunia. Mari kita habiskan waktu untuk mengenal Yesus. Semakin saudara dan saya mengenalnya, maka semakin jelas kita akan menolak apa yang bukan berasal darinya.
Hari ini Sang Gembala memanggil saya dan saudara untuk kembali mendekat, kembali membangun hubungan. Mari kita bangun hubungan kita melakukan saat teduh kita dengan sungguh-sungguh, bukan hanya segala rutinitas atau aturan yang hanya kita jalankan semata. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Kristus datang rela mati di kayu salib agar saudara dan saya boleh mengenal suaranya, agar kita boleh peka, agar kita boleh tidak tergoda oleh suara-suara asing. Saudara yang dikasih Tuhan, demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu. Mampukan kami agar kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami, agar kami boleh mampu melakukan setiap saat teduh kami, waktu teduh kami bersama Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mari sama-sama kita angkat pujian mengenal-Mu.